kami punya visi misinya ada tujuh. Ternyata BRMP Sulawesi Tengah sedang merancang kegiatan diseminasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat modern, berjumpa lagi bersama kami di podcast BRMP Sulawesi Tengah. Ruang inspirasi tempat kita berbagi inovasi pengetahuan menuju pertanian maju mandiri modern. Nah, tema hari ini adalah tema yang sangat spesial karena kita akan berkenalan lebih dekat dengan apa itu IP2MP Sidondo. Nah, dalam diskusi kali ini telah hadir bersama kami narasumber luar biasa, sosok di balik inovasi yang ada di IP2MP Sidondo. Beliau adalah Muhammad Takdir SPT MSc. Sebelum saya memperkenalkan lebih dekat beliau, saya sampaikan dulu ada riwayat beliau. Beliau adalah S2 dari Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini menjabat sebagai koordinator IP2MP Sidondo. Sebelum beliau menjadi koordinator IP2MP Sidondo, beliau telah lama berlalang buana di bidang penelitian dan pengkajian pertanian, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, sebelumnya juga beliau adalah seorang penyiar radio di Radio Tani milik BRMP Sulawesi Tengah. Selamat datang di podcast BRMP Sulawesi Tengah, Pak. Terima kasih Pak Fajrin. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi, bercerita santai saja ya kita tentang tema yang tadi. Ya. Baik Pak, sebelum kita bahas aktivitasnya, karena memang bagi saya sangat menarik, yaitu melihat arti dari IP2MP yang artinya instalasi pengujian dan penerapan modernisasi pertanian. Memang sangat menarik Pak. Jadi sebelum kita bahas aktivitasnya Pak, bisa dijelaskan dulu sejarah terbentuknya IP2MP Sidondo ini. Ya, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman semua dan seluruh penonton yang dimanapun berada saat ini. Kalau kita berbicara tentang IP2MP saat ini tinggal nama yang baru saja sebenarnya disahkan Oktober yang lalu. Nah, kalau ceritanya sebenarnya secara umum IP2MP ini merupakan salah satu unit pelaksana bagian terkecil sebenarnya yang ada di BRMP Sulawesi Tengah. Jadi ada kebun sebenarnya, kebun percobaan. Jadi tapi kalau secara historinya BRMP ini transformasi dari sejak BPTP kemudian bertransformasi ke BSIP. Nah itu sebenarnya IP2MP ini sudah ada. Walaupun namanya misalnya di waktu BPTP itu namanya itu sebenarnya kebun percobaan. Tetapi ada kegiatan yang terkait dengan penelitian pengkajian maka diintegrasikan satu program terkait dengan instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian waktu zaman Badan Litbang. Kemudian ketika itu bertransformasi nama IP2MP yang saat ini beralih ke IP2SIP Sidondo. Tapi pada dasarnya kembali lagi bahwa itu sebenarnya kebun percobaan. Nah, instalasi penelitian dan penerapan standar instrumen pertanian. Kemudian setelah itu zaman BSIP ya. Kemudian kita bertransformasi lagi ke BRMP. Itu yang baru disahkan tanggal saya lupa bulan Oktober kemarin itu nomenklaturnya itu
adalah instalasi, pengujian dan modernisasi, pengujian dan penerapan modernisasi pertanian. Adanya di BRMP Sulawesi Tengah. Nah, itu kalau cerita sejarah singkatnya seperti itu. Jadi ini hanya sebenarnya pengintegrasian kebun percobaan, sebenarnya intinya di situ. Tetapi dengan adanya program-program Kementan yang saat ini, ya diberikanlah satu nama instalasi dia sebagai instalasi pengujian dan penerapan modernisasi pertanian. Itu ceritanya. Menarik sekali, Pak. Kalau bicara soal tugas dan fungsi, Pak, Iya. sebenarnya apa sih peran strategis dari instalasi ini atau IP2MP Sidondo ini? Ya, pertama tentunya kita tidak lari dari tugas dan tupoksi tugas pokok fungsi kita dari balai itu sendiri ya. Kemudian kalau mau spesifikasi terkait dengan tugas dari IP2MP Sidondo itu berdasarkan pembentukannya, maka ada beberapa fungsi utama dari IP2MP itu. Di antaranya dia melakukan yang tadi pengujian, penerapan, bisa sampai kepada validasi teknologi pertanian yang modern. Kemudian juga bisa mengelola serta memanfaatkan kebun itu sendiri. Kebun percobaan itu baik dia sebagai sarana demonstrasi, penerapan teknologi, penerapan misalnya modernisasi, kemudian yang pastinya adalah harusnya yang saat ini dituntut itu adalah yang kita inginkan bersama itu tidak lain adalah bagaimana kita sebenarnya nantinya mampu menyusun satu pedoman teknis atau biasa kita sering akrab kita sebut dengan SOP ya, untuk penerapan teknologi supaya mudah diterapkan, diadopsi oleh petani itu. Kemudian juga sudah pasti menyusun dan mengembangkan bagaimana model modernisasi pertanian itu sendiri. Yang paling penting adalah sesuai lokasi kita atau yang disebut dengan spesifik lokasi. Nah, itu beberapa tugas dan fungsinya, dan juga yang tidak kalah pentingnya juga adalah menjadi pusat pelatihan tentunya. Dalam hal ini bisa saja magang bagi mahasiswa ataupun juga bagi siswa-siswa di tingkat SMK, termasuk juga penyuluh dan petani juga. Nah, itu juga tugas fungsi. Sebenarnya tugas-tugas ini sudah ada dari dulu ketika zaman IP2TP waktu BPTP, kemudian IP2SIP waktu BSIP. Nah, ini semakin diperkuat dengan yang tadi yang pertama saya katakan itu pengujian, penerapan dan validasi. Nah, ini nanti pada pelaksanaannya baru-baru saja kita mendengarkan arahan, nanti disesuaikan dengan apa yang sudah ada di IP2MP itu sendiri, apa yang sudah ada di kebun percobaan itu sendiri. Misalnya kalau memang misalnya di IP2MP itu sudah punya laboratorium, misalnya laboratorium tanah, maka itu bisa saja nanti pengujiannya tentang tanah dan lain sebagainya. Saya rasa itu tugas-tugas pokok dari IP2MP itu sendiri. Sekali lagi pasti tidak terlalu jauh lari dari tugas balai kita. Kita ini sebagai pendukungnya memfasilitasi itu sebenarnya. Itu barangkali Pak Fajrin. Tadi Pak Takdir menyinggung soal kebun ya. Ya. Saya dapat informasi bahwa ternyata IP2MP Sidondo itu memiliki lahan yang sangat dan cukup luas. Sangat luas Pak Fajrin. Bisa diceritakan Pak, di dalam lahan yang seluas itu ada aktivitas apa Pak? Ya, kalau pertama sebelum aktivitasnya ya, di sana itu areal total luas areal kebun percobaan atau IP2MP yang sekarang namanya itu totalnya itu 30 hektar. 30 hektar. Sekedar informasi juga itu terletak yang bagi yang belum tahu.
Itu ada di Desa Sidondo 3, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Nah, dari lahan 30 hektar itu sebelumnya sudah ada pembagian atau pemetaan berdasarkan komoditas. Nah, itu misalnya di sana kita mempunyai kebun kelapa dalam Palu unggul DPU itu yang alhamdulillah sudah mendapatkan surat sertifikasi juga terkait dengan blok penghasil tinggi dan blok penghasil tinggi kebun kelapa dalam Palu. Itu luasannya sekitar 6 hektar. Kemudian kita punya lahan sumber daya genetik itu sekitar 1 hektar. Kita juga punya produk kebun atau lahan kakao. Ini ada 2. Yang jadi unggalan kita sebenarnya lahan kakao ini ada lahan untuk produksi dan juga ada 2 hektar yang tadi. Kemudian 2,5 hektarnya itu lahan untuk kebun entris. Nah, saya ingin sampaikan sedikit, di kebun kakao kita ini kita punya 11 klon unggul nasional dan 3 klon unggul lokal. Nah, itu. Jadi isinya itu di dalam. Kemudian kita punya lahan rawa yang juga sebenarnya sangat berpotensi untuk kita manfaatkan. Selama ini dimanfaatkan terbatas karena keterbatasan dari lahan itu sendiri sekitar 2 hektar. Kemudian kita punya lahan sawah. Lahan sawah kita itu terbagi 2, lahan irigasi dan lahan pompanisasi. Itu sekitar 8 hektar. Maksudnya lahan pompanisasi ini sebelum-sebelumnya Pak, sebelum gempa itu memang semuanya bisa terairi oleh irigasi, tetapi pasca gempa kemarin tahun 2018 berarti sudah sekitar 7 tahun ya, belum terairi secara maksimal sehingga kita manfaatkan titik-titik menggunakan sumur dangkal, menggunakan pompanisasi. Nah, itu maksudnya. Kemudian juga selain itu kita punya juga kebun untuk perbibitan. Nah, perbibitan baik hortikultura maupun perkebunan. Kita juga punya ayam KUB. Nah, ayam KUB, pemeliharaan ayam KUB, pengembangan ayam KUB di Sidondo. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita punya sebenarnya kebun induk mangga unggul. Induk mangga unggul. Jadi kalau misalnya itulah pemetaan kita sesuai komoditas dari berdasarkan lahan-lahan itu. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya, Mas Fajrin? Berapa luas? Selain berapa luas? Luas apa aktivitas di dalam? Aktivitas di dalamnya. Nah, saat ini sejak 1-2 tahun terakhir, yang saya katakan tadi, beberapa lahan sawah yang sangat terbatas dengan ketersediaan air itu kita sudah manfaatkan dengan sistem penggunaan air yang sangat irit. Artinya pada lahan-lahan yang sudah bisa sedikit kita airi dari berdasarkan sumber irigasi Gumbasa, nah itu yang kita manfaatkan. Selebihnya itu lahan-lahan yang belum bisa terairi secara baik, itu kita tanami dengan komoditas-komoditas yang tidak terlalu memerlukan air yang banyak, misalnya seperti untuk perbibitan jagung, tapi dengan sistem pompanisasi. Jadi itulah beberapa yang baru kita manfaatkan selama ini. Artinya satu keterbatasan yang masih menjadi penghalang saat ini adalah ketersediaan sumber air untuk proses budidaya untuk tanaman pangan khususnya padi. Karena saya ingin sampaikan sedikit bahwa sebelumnya kita itu menjadi produksi benih di situ memang betul-betul hanya betul-betul
bisa dikatakan sangat melimpah dengan air sebelum gempa, tetapi pasca gempa ya sangat Menariknya, Pak, terbatas. karena Itu. kita tadi bicara soal inovasi, saya Mm-mm. ingin tertarik meneliti soal inovasi yang ada Mm-mm. di IP2MP Sidondo. Nah, sebenarnya apa saja kegiatan inovatif yang ada di IP2MP Sidondo itu? Iya, kalau kegiatan yang terkait dengan teknologi atau inovasi, ya tentunya salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan itu sesuai dengan anjuran teknologi yang ada. Misalnya, kita punya Alsintan yang lengkap, misalnya alat pengolahan lahan dari yang kecil sampai yang besar. Iya. Nah itu betul-betul kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah baik itu untuk pelaksana penerapannya, untuk pengolahan lahan itu sendiri maupun juga untuk misalnya sarana-sarana praktek, khususnya bagi siswa-siswa, untuk praktek kerja lapang PKL ataupun juga mahasiswa. Kemudian inovasi-inovasi yang saya katakan tadi, semua hal yang kita laksanakan di sana terkait dengan teknologi itu memang mengacu pada, bisa dikatakan sesuai SOP yang ada, anjuran teknologi yang ada. Misalnya kita saat ini melakukan perbenihan padi. Nah, semua anjuran teknologi di dalam perbenihan padi itu kita terapkan di sana. Nah, karena pemikiran kami adalah bagaimana kita mencontohkan sesuatu yang ini kalau kita sendiri yang tidak melakukan. Kemudian kita juga ya itu semua yang saya katakan tadi itu, bahwa sebelum-sebelumnya ini sudah berjalan. Hanya memang kalau bisa dikatakan pasca gempa itu kita baru mulai lagi. 2020, ya tahun lalu, seluruh lahan yang masih betul-betul belum, hampir total belum bisa dimanfaatkan ini baru tahun lalu kita mulai lakukan kembali dengan adanya yang tadi adanya sedikit perbaikan saluran irigasinya. Itulah yang kita lakukan di situ. Nah, kemudian pada selain di lahan, selain Alsintan, terkait dengan teknologi juga, kita juga terkait dengan AMKUB, maka semua juga yang kita terapkan di pemeliharaan itu untuk menghasilkan bibit, ya kita sesuai dengan standar produksi atau standar budidaya yang memang seharusnya kita lakukan. Nah itu yang kita lakukan selama ini di situ. Menarik, Pak, luar biasa. Sebelum kita next diskusinya, di depan Ya. kita ini ada kopi, Pak, tolong iya. bisa dinikmati kopinya. Mari kita jadi kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu, Pak, ngopi Ya, dulu, kita baiklah santai-santai kalau dulu begitu. karena diskusinya kita ini cukup panjang dan sangat menarik menguliti soal IP2MP ini. Silakan, Pak. Ya, ayo. Mantap. Nah, jadi memang tadi bahwa inovasi yang ada sudah ada dari contoh salah satunya transplanter, Pak. Transplanter yang sedang digunakan dimodernisasi. Jadi memang dari kehancuran itu tidak berhenti ternyata. Dari kehancuran pasca gempa tetap ternyata IP2MP Sidondo ini tetap menjadi pusat inovasi. Baru ternyata, Pak. Bukan baru sih sebenarnya. Sekali saya ingin sampaikan begini, bahwa ketika transformasi BRMP, maka semua tugas fungsi kita yang sebelumnya BPTP, BSIP itu kembali malah lebih membutuhkan energi yang khusus untuk melakukan itu semua. Artinya di luar dari soal penelitian. Nah, terkait pengkajian, perekayasaan, perakitan pada saat kita di BRMP sekarang itu kembali lagi. Sehingga kenapa? Sehingga teknologi-teknologi hasil kita dulu di Badan Litbang itu kita pakai semua saat ini.
kita terapkan semua, malah mungkin ada pembaruan dengan perakitan tadi itu supaya ya lebih modern lah ya, seperti itu. Iya. Seperti itu Pak Fajrin. Jadi memang Pak, dulu teknologi yang sudah dibuat akhirnya digunakan lagi dan Iya, lebih ditekankan pada iya, modernisasi modernisasi. pertanian. Iya, Luar biasa Pak. Jadi betul. sekarang ini pekerjaannya tidak berkurang, malah tambah banyak dan butuh Bisa dikatakan seperti itu. inovasi yang mengikuti perkembangan Iya, zaman. Nah, betul. Pak, saya yakin dan percaya Pak bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, BRMP Sulawesi Tengah khususnya unit pelaksana teknis IP2MP-nya itu Iya, tidak bisa bekerja sendiri, Pak. iya. Pastinya kan, Pak. Kita butuh kolaborasi. Nah, biasanya dengan siapa saja BRMP Sulawesi Tengah ataupun IP2MP Sidondo menjalin kerjasama? Oke. Nah, kalau terkait SDM, bagaimana koordinasi kerjasama kita, saya ingin sampaikan untuk saat ini, tahun ini secara total 13 kita hanya di Sidondo itu, di P2MP itu atau di kebun percobaan itu kita berjumlah 13 orang. 13 Ya. orang. Alhamdulillah kita ada 3 orang SDM ASN, kemudian ada SDM dari alhamdulillah sekarang ada program atau perekrutan P3K, kemudian ada Oke. P3K paruh waktu. Benar. Nah, selebihnya dari kami bertiga itu 10 orangnya itu, nah itulah yang kami di sana. Itu pertama. Artinya mungkin di tempat lain, di kebun percobaan atau di mana mungkin masih ada juga yang lebih sedikit dari kami. Lebih Tetapi sedikit. tetap bisa Iya, berjalan. benar. Tetapi, nah itulah saya bilang tinggal tergantung orientasi kita membangun itu. Kemudian yang berikut, kalau terkait dengan kerjasama stakeholder yang saat ini bermitra dengan kita itu, yang paling banyak adalah terkait dengan kerjasama kita terkait peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan. Jadi kerjasama kita itu dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan SMK yang dengan secara rutin setiap tahun itu mengirimkan siswanya yang untuk PKL di mana di IP2MP Sidondo, ditempatkan di sana, di BRMP Sulteng, tapi ditempatkan di kebun itu. Nah, selain itu juga termasuk para penyuluh yang biasanya itu juga mitra kita, yang tadi itu yang biasanya melihat apa saja yang ada di sana. Kemudian juga termasuk dengan para penyuluh, petani, ataupun stakeholder lainnya, termasuk teman-teman kita yang dulunya sama-sama di BPTP sebagai peneliti. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita akan juga masih tetap bekerja sama terkait itu, dan itu berarti mitra kita juga. Nah, dan terkait dengan misalnya kegiatan UPBS benih, yang pasti berarti mitra kita itu Dinas Pertanian di tingkat provinsi, dalam hal ini adalah BPSB, kemudian yang instansi yang berkenaan dengan yang mengurusi tentang hama dan penyakit tanaman, dan itu mitra-mitra kita yang sudah eksis saat ini itu. Luar biasa Pak ya, ternyata memang dalam mendukung kegiatan yang ada di IP2MP Sidondo ini ternyata memang ada tim di internal IP2MP Sidondo BRMP Sulawesi Tengah yang memang mumpuni di bidang masing-masing mendukung kegiatan yang ada di IP2MP Sidondo. Nah, tadi dijelaskan bahwa ternyata IP2MP juga adalah pengembangan mutu sebagai tempat pengembangan mutu siswa-siswa SMK. Iya. Nah, ini menarik sekali Pak. Ternyata berdasarkan penuturannya Pak Takdir, ternyata bahwa IP2MP atau BRMP Sulawesi Tengah ini tidak hanya menjadikan teknologi yang diuji di sana kemudian diterapkan kepada petani, artinya transfer teknologi ke petani, tapi juga bagaimana siswa itu belajar datang di situ dan bagaimana tugas BRMP memupuk masa depan atau memupuk generasi-generasi petani ke depan, karena memang apalagi sekarang pertanyaannya adalah soal masa depan Pak, apalagi sekarang Pak Presiden kita menggunakan apa itu namanya swasembada pangan. Saat ini memang pertanian Indonesia memang lagi dilirik-lirik dan menjadi
prioritas dari Pak Presiden Iya. Prabowo. Nah, menarik Pak. Eh, saya mendengar Pak, ternyata di IP2MP Sidono ini ada sistem integrasi otomatis yang akan dikembangkan. Nah, Iya. ternyata juga sistem itu akan mempermudah Mhm. pekerjaan petani, Iya. dan pastinya sistem yang dibangun itu adalah menuju pertanian modern. Iya. Nah, bisa Pak dijelaskan dulu sistem apa yang Hmm. saat ini sedang Iya. dikembangkan? Itu juga yang saya lupa tadi mau menyampaikan. Nah, kalau menurut kami ini arah ke sana ya, modernisasi, pengembangan sistem digital dan lain sebagainya itu. Nah, salah satu contohnya, salah dua barangkali ya. Contohnya Iya, iya. saat ini kita punya AMKUB, kita punya UPBS. Nah, mungkin di tempat lain ya, mungkin sudah lebih dulu atau bahkan kalau kita yang lebih dulu ini alhamdulillah ya. Contoh misalnya pencatatan kami di AMKUB itu masih secara manual. Nah, sehingga dengan adanya teman-teman yang punya kualifikasi, punya kemampuan untuk merancang itu, nah saat ini kita lagi persiapan yang sementara dirancang oleh teman-teman semua, yang tadi digitalisasi, itu pencatatan kita. Intinya begini deh, dulu kami manual mencatat, kirim, direkap di program Excel, ya sudah. Nah, saat ini sudah bisa dibilang modern lah, lagi diramu teman-teman. Itu dari kandang saja kita sudah bisa langsung tahu, tinggal scan barcode atau QR-nya itu sudah langsung tercatat berapa telur yang dihasilkan hari ini. Dan itu pada akhirnya nanti bisa dipantau oleh pimpinan kita. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan UPBS. Nah, itu nanti juga sementara dibuatkan atau sementara disusun, dirancang oleh teman-teman yang sekali lagi yang mempunyai kualifikasi itu, bagaimana pencatatan di UPBS kami, UPBS kita, di BRMP Sulteng, karena adanya di IP2MP, ya oke lah di IP2MP itu nantinya itu pimpinan itu atau siapapun mungkin nantinya, kalau bisa ini nanti di-linkkan ke web, akan melihat berapa sisa stok benih kita, kemana saja penyebarannya. Dan yang paling utama sebenarnya selain kepentingan, nah ini juga dengan tanda petik termasuk juga mungkin nanti sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Nah, tetapi yang paling utama untuk kita adalah ketika misalnya pimpinan kita kebetulan butuh data-data itu, tidak lagi misalnya menghubungi siapa, tinggal masuk kemana ke link itu, beliau pimpinan-pimpinan kita sudah bisa langsung di pelosok manapun selama masih ada jaringan internet. Nah, bisa saja dia melihat stok benih kita, sehingga menawarkan untuk orang tahu, misalnya seperti itu. Nah, dua hal ini yang sementara dirancang teman-teman ini menurut kami adalah salah dua yang betul-betul kemajuan yang menurut kami luar biasa, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa kita bisa betul-betul aplikasikan di kegiatan kita yang menunjang kegiatan-kegiatan kita yang ada di IP2MP atau di kebun percobaan Sidondo. Nah, itu dan pasti nanti saya yakin, saya sih keinginannya kalau ini sudah kita terapkan, ya kita punya satu forum juga untuk kepada teman-teman yang merancang itu, untuk kita sosialisasikan, diskusikan di tempat-tempat seperti ini, seperti di podcast ini. Bila perlu nanti silakan dengan teman-teman tim media sosial, Pak, dirancang untuk satu episode tentang itu. Nah, itu Pak Fajrin. Menarik sekali Pak. Memang jadi saat ini sistem digitalisasi atau modernisasi pertanian sedang dirancang oleh tim di BRMP Sulawesi Tengah. Dan saya yakin Pak, tim BRMP Sulawesi Tengah sedang mempersiapkan yang terbaik. Dan pasti sangat membantu petani dalam menunjang kegiatan pertaniannya. Betul, ya. Ya Pak. Nah, bicara soal digitalisasi Pak, pastinya kan
kalau kami sudah buat atau BRMP Sulawesi Tengah sudah buat, Iya, itu namanya modernisasi atau digitalisasi, pasti ujungnya adalah diseminasi. Nah, iya, diseminasi itu artinya kan penyampaian apa yang sudah dibikin oke, kepada ya, petani agar atau ah, kepada siapapun agar hmm, lebih mengenal bahwa ada ini teknologi yang digunakan. Nah, ya, dalam hal diseminasi, Pak, karena ini kan bagian mhm, dari keterbukaan informasi publik. iya, iya, Nah, bicara soal diseminasi, Pak, bagaimana atau apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh BRMP Sulawesi Tengah dalam melakukan diseminasi iya, teknologi yang heeh. ada? Saya mau garis bawahi yang saat ini kita lakukan di BRMP Sulawesi Tengah. Meskipun nanti muncul di akhir tahun Iya, pembiayaannya, penganggaraannya, iya. kita tahun ini punya kegiatan diseminasi Beliau. standar instrumen pertanian. Bentuknya itu atau bentuk kegiatannya nanti itu bisa saja expose, misalnya pameran, Pameran. BIMTEK, pelatihan dan lain sebagainya bisa saja. Dan itu yang lagi kita persiapkan di IP 2MP Sidondo. Rencana kita mungkin minggu depan, yang pasti bulan ini. Nah, hal-hal nanti yang kita tampilkan itu tentunya yang tadi yang kita sudah diskusikan dari awal, diseminasi teknologi, inovasi-inovasi teknologi Iya. ataupun juga modernisasi itu, termasuk yang saya sampaikan tadi yang sementara dirancang teman-teman, seandainya itu bisa disosialisasikan, Iya. dibuka ke publik pada saat itu kita demokan, kenapa tidak? Benar. Itu juga yang menjadi salah satu fokus kita. Intinya begini, diseminasi apapun kita sampaikan nanti. Sampaikan. Entah nanti bentuknya melalui BIMTEK, entah nanti pelatihan, entah nanti misalnya expose, kunjungan lapang dan lain sebagainya. Panitia atau tim pelaksana kegiatan itu sementara mempersiapkan itu. Yang pasti target kita dari kegiatan itu, karena ini ada penganggaran yang memang harus dipertanggungjawabkan, baik penggunaan anggaran maupun pelaksanaannya. Yang pasti sekedar informasi, target kita itu sekitar kita harus mendiseminasikan informasi teknologi apapun dengan bentuk apa nanti itu dengan kepada sekitar 100-an lebih petani. Selain itu juga kita ada juga, dan ini harus kita intinya semua yang ada di pembiayaan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu termasuk juga kita harus buka ke publik. Nanti akan ada juga bentuk itu juga bentuk diseminasi, pencetakan juknis, leaflet, brosur dan lain sebagainya. Termasuk saat-saat seperti ini. Kalau dulu kita, Pak, saya ingin flashback sedikit. Kita dulu kalau cerita diseminasi itu semuanya fokus pasti ke siaran radio. Kita dulu punya radio, tetapi sekarang makanya seiring perkembangan zaman, maka harapan saya kita sama-sama semua di BRMP kita manfaatkan semua media yang ada untuk diseminasi. Nah, momen puncak nanti ini untuk kegiatan itu, walaupun sudah beberapa kali di tahun ini juga kita laksanakan, terbatas mungkin untuk siswa, tapi kalau untuk kegiatan khusus diseminasi standar instrumen pertanian ini, puncaknya mungkin di tanggal 15 atau tanggal 16 Desember ini. Yang pasti tidak akan keluar dari tahun ini. Nah, itu kita harapkan juga partisipasi dari semua stakeholder kita. Nah, di luar memang kita mengundang secara khusus. Di luar dari itu, tapi semua kita harapkan seandainya kita bisa menampung semua sebanyak-banyaknya, tapi namanya ada pembatasan ya, apa boleh buat, kita batasi sesuai yang ditentukan. Itu barangkali. Biasa, Pak. Wah, Iya. keren ini. Jadi sahabat modern, bahwa tadi sudah di-spill sedikit bahwa ternyata BRMP Sulawesi Tengah sedang merancang kegiatan diseminasi teknologi. Jadi semua teknologi-teknologi yang dilaksanakan atau diterapkan di IP 2MP BRMP Sulawesi Tengah akan disowapkan di kegiatan itu. Tadi juga sudah disampaikan beberapa teknologi-teknologi yang akan disampaikan, bahwa kegiatan itu dilaksanakan tanggal 16. Nah,
sahabat modern, Eh, saya Pak Fajrin, sebelum ya, closing ya, mohon maaf, saya ingin menyampaikan ada satu mimpi besar dari kita di IP2MP Sidondo. Terkait dengan mungkin ini tidak tidak sesuatu yang wajib, tapi saya rasa juga bukan iya, sesuatu larangan. Kami punya visi misi sebenarnya di Sidondo itu. Kami punya visi misi terkait dengan keinginan kita, hayalan kita untuk yang apa namanya Sidondo itu mau seperti apa sih, mau dibuat apa sih? Karena dulunya kita lebih kepada ada tugas tupoksi kita ada 8 butir show 8. window, kemudian agro edu wisata, kemudian dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan Sidondo itu kami punya visi misinya ada 7 visi misi yang kami usung sebenarnya, dan ini semua eh, terkait dengan modernisasi, diseminasi dan lain sebagainya. Sekali lagi ini bukan satu kewajiban, bukan tidak, tetapi mungkin bukan tidak ada larangan untuk Ya. itu. Kami ingin itu menjadi kebun percobaan ataupun instalasi pengujian yang terintegrasi dan modern, baik sebagai pusat inovasi, pusat edukasi dan diseminasi teknologi yang spesifik lokasi, tentunya untuk mendorong optimalisasi dan keberlanjutan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berdaya saing. Oke, luar biasa. Keinginan kita seperti itu. Nah, itu ada jalan menuju itu, kita punya misi. Kalau kami buat bukan secara cocokologi, Iya, tetapi cocok. memang kami ingin sistem pertanian terintegrasi. Itu mengembangkan bagaimana sistem pertanian secara terintegrasi secara holistik. Semuanya bisa tergabung. Tanaman pangan, subsektor pertanian ada di dalam situ, kita integrasikan. Kemudian kita inginnya ada ada inovasi teknologi. Kita mendorong penerapan inovasi teknologi terkini. Bagaimana supaya bisa meningkatkan efisiensi produksi, bagaimana kita untuk bisa melakukan pemantauan, kemudian juga bagaimana kita untuk pengelolaan pertanian. Kemudian kita juga ingin ada program diseminasi dan informasi yang tadi yang kita sampaikan. Kita bagaimana inginnya atau nantinya akan mempercepat penyebarluasan inovasi teknologi itu melalui media digital. Sekarang waktunya zamannya media digital. Baik nanti melalui komunitas-komunitas petani, sekarang banyak komunitas-komunitas petani. Nah, itu bisa kita manfaatkan, ataupun juga pusat-pusat informasi lokal. Misalnya stasiun-stasiun radio dan lain sebagainya, dan juga ataupun sampai di tingkat nasional. Kemudian kita ingin nantinya optimal terkait dengan optimalisasi spesifik lokasi. Kita akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan potensi kebun kita itu secara maksimal, secara tepat guna. Kemudian tapi tetap dengan pendekatan berbasis agroekosistem lokal, artinya secara spesifik lokasi. Kemudian kita nantinya akan terus mendorong kita itu menjadi tempat yang punya nilai edukatif dan agribisnis. Dalam hal ini nantinya akan kita lakukan dengan edukasi. Pemberdayaan petani ataupun juga pelaku usaha lainnya melalui pendampingan, melalui BIMTEK atau pelatihan. Lagi-lagi tetapi berbasis agribisnis dengan hasil yang nyata. Nah, kemudian yang terakhir itu bukan, yang keenam itu digitalisasi modernisasi. Yang tadi salah satunya. Kita ingin mendorong penggunaan media digital untuk modernisasi proses budidaya, logistik, kemudian penerapan perakitan, kemudian bagaimana pemasaran hasil pertanian. Nah, kita mau mendorong ke situ. Saat ini banyak sekali sudah yang yang
melakukan bagaimana kita lihat banyaknya saat ini memupuk sudah menggunakan drone dan lain sebagainya. Nah, itu di situ. Dan yang terakhir, kita nantinya mengutamakan orientasi yang ada kaitannya dengan orientasi ekologis dan ramah lingkungan. Tempat itu kita utamakan atau kita semua aktivitas di situ mengutamakan prinsip ekologi, menjaga daya dukung lingkungan. Tentunya melalui pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan berdasar. Jadi ada 7 misi kita yang mudah-mudahan ini sekali lagi tidak ada larangan untuk itu, misi dan visi dan misi itu, walau dan juga mungkin tidak ada satu kewajiban unit kebun percobaan untuk harus buat visi dan misi, tapi itulah keinginan kita ke depannya. Gitu Pak Fajri. Luar biasa Pak ya, ada begitu banyak visi dan misi yang harus dilaksanakan atau ingin dicapai oleh BRMP Sulawesi Tengah, yang pastinya tidak lepas dari modernisasi dan teknologi. Betul. Nah, bicara soal teknologi memang butuh pendekatan seperti yang Pak Takdir bilang, pendekatan karena memang rata-rata petani itu adalah generasi-generasi sebelum milenial, yang artinya butuh pendekatan lebih soal teknologi. Nah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih hari ini Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Kami sudah mendapatkan informasi yang baik, ada insight yang luar biasa juga. Kami sudah bahas tentang sejarah dari IP2MP, kemudian tugas fungsinya, kemudian apa aktivitasnya. Banyak hal yang tadi kami sudah bahas. Nah, sahabat modern dimanapun Anda berada, saya mau ingatkan lagi bahwa IP2MP Sidondo BRMP Sulawesi Tengah akan melaksanakan kegiatan diseminasi teknologi di tanggal 16 Desember 2025 jika tidak ada halangan. Kalaupun ada halangan, nanti kami kabari lagi. Nah, bagi sahabat modern dimanapun berada yang tertarik ingin datang ke melihat show up teknologi, jangan lupa kosongkan di tanggal 16. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di Sidondo 3, Jalan Poros Palu Kulawi, kilometer 17, Sidondo 3. Nah, terakhir Pak, saya mau minta ke Pak Takdir, karena memang Pak Takdir punya visi dan misi yang luar biasa. Saya minta closing statement atau beberapa kalimat bagi pertanian di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, Pak. Ya, kalau saya sih prinsipnya selama diberikan satu amanah dalam hal ini menjadi koordinator di EP2MP ataupun apapun yang dipercayakan untuk itu, dan itu adalah menjadi bagian dari tugas kita, maka ya kalau saya sih berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan itu. Soal hasil mungkin akan ada perbedaan, akan ada banyak persepsi tentang hasil, tetapi soal proses itu yang sebenarnya yang paling penting untuk kita hargai bersama. Kalau kita sudah cinta, ikhlas, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Luar biasa Pak, closing statement yang luar biasa, motivasi untuk pertanian Indonesia. Nah Pak, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. BRMP Sulawesi Tengah. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu, tetap amin. menegakkan apa sama-sama Pak Fajrin juga semoga selalu sukses ke depannya. Oke, kasih. Untuk sahabat modern dimanapun Anda berada, jangan lupa terus ikuti podcast BRMP Sulawesi Tengah, karena episode selanjutnya kita akan membahas apa itu digitalisasi yang sedang dirancang oleh tim BRMP Sulawesi Tengah. Tetap pantau terus sosmed BRMP Sulawesi Tengah. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam
hangat dari bumi. Tadlam.